Om Swastiastu. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi peluang. Kelompok kami beranggotakan Iputu Teddy Dharma Wijaya dengan NIM 21085610077, Ana Agung Ngurah Freddy Cakra Negara dengan NIM 21085610097, Niwayan Sani Utari Dewi dengan NIM 21085610089, Imade Sudarsana Taksa Wibawa dengan NIM 21085611109, dan yang terakhir Dimas Firmansyah dengan NIM 21085611035. Saya sendiri Niwayan Sani Utari Dewi dengan NIM 21085611089. Yang pertama-tama, pengertian peluang. Peluang adalah besarnya atau nilai kemungkinan terjadinya sebuah kejadian. Himpunan yang memenuhi disebut sebagai ruang sampel atau sample space dari percobaan. Suatu peristiwa adalah himpunan bagian atau subset dari ruang sampel ini. Jika semua peristiwa di ruang sampel memiliki kemungkinan yang sama untuk terjadi, maka berlakulah definisi berikut. Definisi besarnya peluang suatu peristiwa A terjadi yang merupakan himpunan bagian dari ruang sampel S di mana setiap peristiwa di dalamnya memiliki peluang yang sama untuk terjadi. Maka PA sama dengan NA per NS. Pada contoh soal, sebuah dadu dilemparkan 1 kali. Berapakah peluang muncul jumlah mata dadu yang merupakan bilangan prima? Seperti pada gambar yang tersedia, pada soal tersebut, kejadian-kejadian yang mungkin terjadi adalah kemunculan sisi dengan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, sehingga ada 6 kejadian yang mungkin terjadi, kemudian peristiwa munculnya bilangan prima, di mana peristiwa ini merupakan himpunan 2, 3, 5, dan 2, 3, 5 adalah himpunan bagian dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka peluangnya adalah PA sama dengan NA per NS sama dengan 3 per 6, maka hasilnya 1 per 2. Untuk materi selanjutnya, sebelum itu perkenalkan nama saya Iputu Teddy Dharma Wijaya dengan NIM 21085611077. Di sini saya akan menjelaskan mengenai nilai peluang itu sendiri. Nah, kita ketahui bahwa nilai peluang itu mempunyai rentang dari 0 sampai dengan 1. Jika suatu peluang itu memiliki nilai 0, maka kita pastikan bahwa sebenarnya peluang tersebut tidak akan mungkin terjadi. Itu pasti tidak akan mungkin terjadi. Contohnya, misalkan kita mempunyai bilangan ganjil yang bisa dibagi 2, itu kan sudah tidak mungkin. Berarti nilai peluang itu adalah 0. Kemudian, jika kita mempunyai nilai peluang itu adalah 1, maka peluang tersebut itu pasti akan terjadi. Contohnya, bagaimana kita mengambil sebuah bola yang berlebarkan bilangan genap yang dapat bagi 2, itu pasti akan terjadi. Di mana bola-bola tersebut itu adalah berada pada kumpulan bilangan bola pada level bilangan genap yang kita bisa bagi dengan 2, itu pasti sudah terjadi ketika kita ambil baik itu 1 bola ataupun 2 bola, 3 bola, dan seterusnya. Nah, nilai peluang ini terdapat 3 syarat untuk nilai peluang tersebut, yaitu pertama, nilai peluang sebuah peristiwa memiliki rentang 0 sampai dengan 1. Nah, ini sudah saya sempat singgung bahwa nilai peluang itu paling kecil itu adalah 1 dan paling maksimal itu adalah paling kecil itu adalah 0 dan paling besar itu adalah 1. Sangat tidak mungkin jika nilai peluang itu lebih dari 1. Sangat tidak mungkin. Tapi jika nilai peluang itu berada di antara 0 sampai 1 itu masih bisa. Nah, yang kedua adalah total peluang dari seluruh kejadian yang merupakan peluang sampel dari percobaan adalah 1. Atau dapat kita tulis bahwa sigma I mulai dari 1 sampai N
PI itu adalah sama dengan 1. Sebenarnya kita bisa bilang juga bahwa jika kita memiliki beberapa peluang yang jika kita jumlahkan peluang-peluang tersebut, maka hasilnya itu adalah 1. Kita tidak peduli beberapa pun ada apa namanya, ada banyaknya peluang dalam satu buah kejadian. Misalnya kita definisikan sebuah kejadian, terus dalam kejadian tersebut kita menguatkan beberapa peluang yang pastinya peluang 1 dan peluang 2 itu memiliki definisi yang berbeda. Jadi kalau kita jumlahkan peluang 1 sampai peluang ke n, itu hasilnya sama dengan 1. Nah, yang ketiga adalah misalkan peristiwa dalam ruang sampel S, peluang dari peristiwa A atau peristiwa komplementer itu adalah P pangkat min 1A. Di kelompok kami kita mendefinisikan bahwa peluang A komplement itu adalah P pangkat min 1. Jadi sebenarnya kalau kalian mendefinisikannya dengan cara yang berbeda, dengan pangkat C, itu boleh saja. Namun khusus pada kelompok kami, kita menggunakan pangkat min 1 untuk mendefinisikan komplement. Sehingga untuk rumusnya menjadi seperti ini. Nah, rumus ini sebenarnya hampir bisa dibilang hampir mirip dengan ini, cuma bedanya kita mendefinisikan peluang A komplement, di mana jika peluang A tambah peluang A komplement akan menjadi jika kita tambahkan akan menjadi 1. Dia akan menjadi nilai maksimal dari peluang itu sendiri. Jadi kita punya peluang A, terus kita tambahkan dengan peluang yang bukan merupakan peluang A itu sendiri, maka kita dapatkan hasilnya 1. Nah, selanjutnya untuk mencari peluang gabungan dari dua peristiwa dapat menggunakan rumus seperti bawah ini. Jika yaitu peluang A gabungan B adalah peluang A tambah peluang B minus peluang A irisan B. Contoh, berapakah peluang suatu bilangan positif terpilih secara acak dari sekumpulan bilangan bulat positif yang tidak lebih dari 100 dan dapat dibagi 4 ataupun 5, tetapi tidak sekaligus keduanya? Jawab, E4. Bilangan bulat yang dapat dibagi 4 dan E5 bagian bilangan bulat yang dapat dibagi 5. E4 sama dengan himpunan 4, 8, 12 sampai dengan 100. E4 sama dengan 25 dan didapatkan P E4 sama dengan 25 per 100 sama dengan 0,25 dan E5 sama dengan himpunan 5, 10, 15 sampai 100. E5 sama dengan 20 dan diperoleh PE5 sama dengan 20 per 100 sama dengan 0,2. E4 irisan E5 sama dengan himpunan 20, 40 sampai dengan 100. E4 irisan E5 sama dengan 5 dan P E4 irisan E5 sama dengan 5 per 100 sama dengan 0,05. Maka PE4 PE4 gabungan E5 sama dengan PE4 plus PE5 min PE4 irisan E5. PE4 gabungan E5 sama dengan 0,25 plus 0,2 min 0,05 sama dengan 0,4. Saya lanjutkan mengenai pembahasan yang sebelumnya. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Putu Teddy Dharma Wijaya. NIM saya 21085610077. Ini sebenarnya mengenai diagram Venn ini sendiri, itu adalah pengembangan, bisa dibilang kayak penggambaran cara dari yang soal sebelumnya. Jadi kalau kita gambar diagram Venn dan asumsikan bahwa A itu adalah himpunan yang dapat dibagi dengan 4 dan kurang dari 100, dan B itu adalah himpunan yang dapat dibagi 5 dan kurang dari 100. Dan di antara himpunan A dan himpunan B pastinya adalah adanya irisan. Karena kenapa? Karena memang ada beberapa
angka yang notabene bisa dibagi 4 dan juga otomatis bisa dibagi juga 5. Contohnya adalah 20. 20 kan bisa dibagi 4 dan bisa dibagi 5. Jadi posisi 20 itu adalah di irisannya itu sendiri. Nah, kita sebelumnya itu sudah menggunakan rumus yang notabene menggunakan prinsip inklusi eksklusi, yaitu NA plus NB minus NA irisan B sama dengan NS, atau NS itu adalah semestanya itu sendiri. Nah, kemudian seperti yang sudah kita singgung sebelumnya, bahwa NS itu adalah penjumlahan dari NA ditambah NB dikurangi dengan irisan dari A dan B. Mungkin dari kalian ada yang bertanya kenapa bisa dikurangi, kenapa nggak ditambah aja irisannya. Baik, ketika kita menambahkan sebuah anggota himpunan A dan juga himpunan B, maka irisan ini akan terhitung 2 kali. Jadi kalau kita cuma menuliskan NA plus NB aja, maka jelas sebenarnya irisan ini terhitung 2 kali. Nah, supaya irisan ini terhitung sekali saja, maka kita harus kurangi minus NA irisan B itu sendiri untuk menghasilkan 1 NA irisan B. Jadinya bisa kita lihat bahwa rumus yang benar itu adalah NS sama dengan NA plus NB minus NA irisan B. Kemudian kita kalikan dengan seper NS, sehingga hasilnya adalah 1 sama dengan NA per NS tambah NB per NS minus NA irisan B per NS. Nah, kita tahu bahwa jumlah suatu anggota dibagi himpunan semesta itu adalah peluang. Jadi bisa kita simpulkan bahwa peluang A tambah peluang B minus peluang A irisan B adalah 1. Itulah kenapa kita bisa mendapatkan rumus yang bisa kelompok saya pakai pada saat pembahasan soal tersebut. Jadi asal usulnya itu dari sini, dari diagram Venn ini, konsepnya itu juga dari diagram Venn ini. Oleh karena itu kita bisa menggunakan cara tersebut untuk mencari penyelesaian atau solusi dari soal yang sudah kita bahas sebelumnya. Baik, saya akan melanjutkan. Saya, Niwayan Sanditari Dewi, dengan NIM 21085610089, akan memaparkan contoh soal. Tentukan peluang dari pelemparan sebuah dadu sebanyak 2 kali dengan syarat pelemparan pertama adalah mata dadu prima, dan kemudian pelemparan kedua adalah mata dadu ganjil. Pembahasan. Anggota dadu adalah 6, anggota bilangan prima adalah 2, 3, dan 5, anggota bilangan ganjil adalah 1, 3, 5, jumlah bilangan prima irisan bilangan ganjil adalah 3 dan 5, peluang bilangan prima irisan bilangan ganjil adalah 2 per 6 sama dengan 1 per 3, peluang bilangan prima adalah 3 per 6 sama dengan setengah. Peluang dari munculnya mata dadu ganjil setelah munculnya mata dadu prima adalah 1 per 3 dibagi 1 per 2 sama dengan 2 per 3. Jadi, peluang munculnya mata dadu prima pada pelemparan pertama dan pelemparan kedua adalah ganjil, yaitu 2 per 3. Baik, di sini saya akan menjawab soal selanjutnya. Pada pelemparan 2 buah dadu, tentukan peluang munculnya angka genap pada pelemparan pertama dan angka ganjil prima pada pelemparan kedua. Kita tahu bahwa di sini di soal terdapat 2 himpunan. Yang pertama himpunan A, yaitu munculnya dadu genap, dan himpunan B, yaitu munculnya dadu prima ganjil. Kejadian ini merupakan kejadian atau peristiwa saling lepas. Karena itu, peristiwa ini tidak memiliki irisan atau anggota yang sama antara himpunan A dan B. Maka dapat kita simpulkan bahwa peluang dari A irisan B akan sama hasilnya dengan peluang A dikali peluang B. Peluang A, kita tahu bahwa ada 3 anggota yang memungkinkan dengan ruang sampel yaitu 6 karena dadu, dikalikan dengan 2 per 6 yang dimana 2 adalah anggota dari himpunan B dan 6 adalah ruang sampel dari sebuah dadu. Kita kalikan 3 dikali 2 yaitu 6, 6 dikali 6 yaitu 36.
Jadi 6/36 atau dapat kita sederhanakan menjadi 1/6. Maka peluang dari munculnya dadu genap pada pelemparan pertama dan munculnya dadu prima ganjil adalah 1/6. Baiklah, sekian pemaparan materi peluang dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata maupun kekurangan. Akhir kata kami ucapkan Parama Santi. Om Santi 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 Om.